Halo guys, di sini aku mau review buku Tentang Kamu karya Terelie. Buku ini penerbitnya Sabak Grip dengan jumlah halaman 503 halaman, cukup tebal ya guys. Nah, buku ini cetakan 8 Juli 2022. Oke. Terus ini belakangnya, ini bukan sinopsis tapi kayak ini tulisan, aku baca ya. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih, nasihat mama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu itu telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Oke, langsung aja aku mau ceritain sinopsis dari buku Terelie Tentang Kamu. Buku ini menceritakan seorang pengacara London dari perusahaan Thomson & Co yang bernama Zaman Zulkarnain. Zaman kuliah di London, dan setelah kuliahnya selesai dia juga bekerja di firma hukum London, yaitu perusahaan Thomson & Co. Nah, Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan Indonesia, yaitu Sri Ningsih, yang memiliki saham 1% pada saham multinasional yang dihitung nilainya itu berjumlah 19 triliun rupiah. Nah, bukan sampai situ aja, bukan sampai warisan yang besar. Untuk mencari kendalanya itu, zaman itu kesulitan mencari informasi mengenai Sri Ningsih karena sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih dari dia lahir sampai dia meninggal. Nah, Zaman memulai perjalanannya menuju tempat kelahiran Sri Ningsih, yaitu di Pulau Bugin. Nah, di sana dia menemukan Pak Tua atau yang bernama Ode, yaitu teman semasa kecilnya Sri Ningsih. Pak Tua inilah atau Ode inilah yang menceritakan masa kecil Sri Ningsih. Ibu Sri Ningsih ini bernama Rahayu dan ayahnya bernama Nugroho. Nah, ibunya Rahayu meninggal ketika Sri Ningsih lahir. Selepas meninggalnya Rahayu, ayahnya Sri Ningsih yang bernama Nugroho ini jatuh cinta dengan seorang gadis cantik di Pulau Bugin juga yang bernama Nusi Marata, sehingga ayahnya Nugroho menikah lagi dan memiliki buah hati. Nah, awalnya keluarga ini sangat baik-baik aja, cemara seperti biasa. Ibu tiri itu baik kepada kepada Sri Ningsih, sampai dia punya adik laki-laki dari ibunya ini yang bernama Tilamuta. Tapi suatu ketika saat musim badai di pulau itu, ayahnya Sri Ningsih ini ingin pergi melaut kembali dan sekalian pergi untuk membeli kado Sri Ningsih, yaitu sepatu, karena sepatu Sri Ningsih itu udah rusak. Jadi ayahnya pergi melaut dan ke pulau seberang untuk membeli kado Sri Ningsih. Tetapi saat itu lagi hujan badai. Ibunya juga Nusi ini telah minta ayahnya untuk tidak pergi dulu sementara waktu, tapi ayahnya tetap kekeh untuk pergi. Jadi itulah terakhir kali Sri Ningsih melihat ayahnya. Semenjak itu ibunya Nusi Marata ini menjadi kejam, menjadi ibu tiri yang sangat kejam bahkan kepada anaknya sendiri. Nah, akibat ibu tirinya ini, badan Sri Ningsih itu memar-memar, merah-merah karena dipukul, dipaksa untuk melakukan
pekerjaan rumah, mencari uang, sampai mengasuh adiknya. Itu yang dialami Sri Ningsih pada waktu kecil. Namun pada suatu ketika Sri Ningsih pergi mencari kerang atau mencari uang, ketika dia tiba ke rumahnya itu telah kebakaran. Di dalamnya ada ibu tiri dan adik tirinya. Dia langsung masuk ingin menyelamatkan keduanya, tetapi saat itu ibunya telah tidak bisa diselamatkan dan dia berkata, "Maafkan ibumu dan selamatkanlah adikmu." Dan ibunya minta maaf karena telah kasar dan sering memarahinya, dan akhirnya tinggallah Sri Ningsih dan adiknya itu Tilamuta menjadi seorang yatim piatu. Lalu Sri Ningsih mengajak Tilamuta pergi dari Pulau Bugin untuk memulai pengalaman baru, untuk melupakan semua kesedihan-kesedihannya di Pulau Bugin itu. Lalu Sri Ningsih pindah ke Surakarta bersama adiknya di suatu pesantren. Nah, di sana Sri Ningsih memulai kehidupannya lagi. Dia sekolah, dia mencari ilmu di pesantren itu. Sri Ningsih merupakan seorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman-pengalaman yang pernah ia alami, dari mulai bekerja sebagai guru, pedagang kaki lima dengan gerobak, membuka rental mobil, menjadi pekerja pabrik. Pada puncaknya dia memiliki pabrik sabun yang bisa, bukan sabun saja, odol, sabun pencuci piring, sabun mandi. Lalu dia juga dengan merek Rahayu, nama ibunya, hingga semuanya ia lakukan di Jakarta, hingga akhirnya tiba-tiba dia memutuskan pergi ke London. Nah, sebelum dia pergi ke London ini, dia menukar pabrik sabunnya itu dengan kepemilikan 1% saham multinasional sebagai gantinya. Nah, di London Sri Ningsih juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Dia pertama kali menginjak London, dia langsung mencari pekerjaan sana kemari, dia tidak pantang menyerah. Di London Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus London, yang bus tingkat yang berwarna merah itu. Sri Ningsih menjadi sopir bus tersebut di London. Itu juga tidak mudah. Sri Ningsih awalnya dia menjadi pembantu bersih-bersih karena dia tidak memiliki SIM di London. Jadi dia memulai dengan bersih-bersih, tapi dia tetap memutuskan mau daftar di sopir. Jadi bosnya itu mengizinkan untuk melihat Sri Ningsih apakah bisa mengendarai bus itu atau tidak. Ternyata bisa, dan dia menjadi bekerja sebagai sopir bus tingkat 2 di London. Nah, Sri Ningsih bertahun-tahun menjadi sopir. Akhirnya dia juga menemukan kekasihnya saat bekerja tersebut. Kekasihnya tersebut yang berkebangsaan Turki, yang bernama Hakan Karim. Sri Ningsih akhirnya menikah dengan Hakan Karim dan sempat memiliki 2 anak. Yang pertama itu keguguran, belum dilahirkan dan keguguran. Yang kedua yang pertama itu sebelumnya itu perempuan. Nah, yang kedua ini Sri Ningsih memiliki anak laki-laki. Akan tetapi beberapa jam setelah dilahirkan, anak laki-lakinya pun itu meninggal dunia. Nah, akibat perbedaan inilah Sri Ningsih juga tidak akan bisa melahirkan anak lagi karena perbedaan itu. Lalu Sri Ningsih Hakan Karim, yaitu suami Sri Ningsih, menghibur Sri Ningsih agar tidak terlalu bersedih untuk atas kepergian 2 anaknya dan selalu bersama Sri Ningsih. Dia berjanji selalu akan bersama Sri Ningsih. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena kembali mendapat cobaan, yaitu suaminya Hakan Karim meninggal dunia.
Dengan kematian suaminya ini, Sri Ningsih memutuskan untuk pindah ke panti jompo yang terletak di Paris dekat dengan Menara Eiffel. Dan juga panti jompo ini menjadi perjalanan hidup terakhir Sri Ningsih. Perjalanan panjang dari dia kecil sampai dia bisa sukses mendapat 1% kepemilikan saham multinasional itu, ia harus tinggalkan semuanya sendirian. Nah, semua perjalanan Sri Ningsih ini dilalui oleh zaman Zulkarnain demi untuk menuntaskan keadilan untuk Sri Ningsih, karena jika tidak ada surat warisan dari Sri Ningsih, harta Sri Ningsih ini akan menjadi hak milik kerajaan Inggris. Jadi akhir zaman mencari segala cara untuk mendapatkan surat warisan tersebut, dan akhirnya zaman menemukan surat tersebut karena Sri Ningsih telah membuat surat warisan untuk pembagian harta warisan yang dia miliki. Nah, bukan sampai di situ saja ceritanya. Cerita Sri Ningsih ini sangatlah bagus, karena kita tidak betapa cerdas dan pintarnya Sri Ningsih untuk membuat surat warisan itu. Oke, kelebihan buku ini ada banyak pesan moral yang dapat diambil dari buku ini, dan adanya pengetahuan dari berbagai hal, dari Pulau Bugin, jadi di London, cerita-cerita sejarah di Jakarta, dan lainnya. Isi novelnya juga tidak terlalu berat, seberat berbagai novel fiksi lainnya. Novel ini juga disarankan untuk yang suka membaca tentang latar belakang sejarah, persoalan hukum, sebuah penyelidikan, dan tentunya penjelajahan. Nah, ini juga ada romance-nya tipis-tipis, jadi nggak full romance karena ini sebuah buku perjuangan penelusuran seorang zaman untuk menemukan kisahnya Sri Ningsih sebenarnya. Kelemahan novel ini adalah ini cukup tebal dan ada bagian sadisnya, jadi tidak cocok untuk semua anak-anak yang bisa membaca bagian sadis itu, dan juga kurang penjelasan dari seorang adiknya Sri Ningsih atau Tilamuta saat bersama Sulastri. Baca seperti kehilangan cerita dari Tilamuta. Kelebihan mungkin itu saja untuk review buku Terliai tentang kamu kali ini. Aku minta maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.